Halo semuanya, welcome back to Kianis TV. Kita hari ini akan di take over oleh aku, Hilal. Jadi sebelumnya, selamat sore. Kita sedang berada di Bayangkara Fest tahun 2026 yang berlokasi di Polda Aceh, yang berlokasi di Lingke. Jadi mau intip keseruannya? Ayo. Karena kegiatan kita hari ini di Polda Aceh, di sini tuh ada banyak properti, ada senjata, ada transportasi kayak yang bisa kita lihat ini. Nih, bisa foto-foto teman-teman kalau mau foto, mau jajan, ayo. Tapi sebelum jajan, kita singgah ke stand dulu yuk. Teman-teman mau tahu nggak ada stand apa aja di Bayangkara Fest tahun 2026? Yang pertama ini, ada stand di Stanbun. Ada yang jaga. Assalamualaikum. Ayo. Ini ada yang gede, ini namanya apa ya? Apa nih Pak? Ini TBS, ada sebonggol buah sawit. Ayo masuk lagi, ada apa lagi? Ini ada kerum padi guys. Ini fungsinya buat nyimpan padi. Ya betul kayak gitu Pak. Betul. Wawasan saya lumayan juga ya rupanya. Ayo lanjut lagi. Wow, ini teman-teman ada yang tahu apa? Ini namanya jengki. Jengki itu cara pakainya dia diinjak. Nanti gini ya. Coba ya. Ya. Nah, jengki ini teman-teman fungsinya ada yang bisa bantu jelasin? Iya, betul. Jadi, jengki ini fungsinya buat menumbuk padi. Itu apa ditumbuk? Karena padi kan masih ada kulitnya tuh. Supaya bisa jadi beras, supaya bisa kita makan. Tapi sebelum dimakan jangan lupa dimasak. Oke, lanjut. Buat ibu-ibu, ini ada rempah, ada jahe, ada kemiri, ada bunga, ada segala macamnya. Karena kita ada di stand apa tadi namanya? Mantap, stand di Stanbun Aceh. Yuk lanjut. Buat teman-teman, terutama Gen Z nih, buat yang suka foto-foto Instagramable, kita juga nyediain banyak spot foto. Ini salah satunya ada mirror selfie guys. Rame, jadi kita nggak usah cobain, kita lanjut aja. Ada yang mau buka tabungan? Ada Bank Aceh tentunya. Mau BSI? Ada juga guys. Ayo lanjut. Ke Sabang. Ada yang pernah ke Sabang? Kalau belum pernah, mending kita ke standnya aja dulu. Assalamualaikum. Jadi guys, ini kita lagi berada di Sabang. Sabangnya mini. Ini sini. Ada yang udah pernah snorkeling, diving? Ini dia alatnya. Ayo, ada apa aja ya? Nah, ini ada simulasi Pulau Rubiah. Tada. Lucu kan? Makanya kalian buat teman-teman yang belum pernah ke Sabang, kapan lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi ya kan? Yuk. Ini ada Nemo, ada bunga karang, ada lobster. Seru kan guys? Yuk, kita lanjut kemana lagi ya? Setelah beberapa stand yang udah kita kunjungin, ini ada stand satu lagi namanya stand rumah sakit jiwa. Apa ya rumah sakit jiwa itu? Mau tahu? Ayo. Jadi ini buat pasung orang gila. Tahu cara makainya? Nggak tahu kan? Nggak apa-apa. Pak, ini cara makainya gimana? Ini cara pakainya gimana? Oh, kakinya ke sini. Terus ini kalau orang gila yang nggak bisa di-handle, nggak bisa dikontrol, harus dipasung buat menjaga keselamatan keluarganya. Semoga kita semua terhindar ya dari insting gila tuh. Makasih Pak. Oke. Nah, habis dari RSJ tadi, sekarang kita mau ke stand Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Kalian tahu nggak di mana? Nggak tahu kan? Ayo. Bang, ini alamannya di mana? Yang dinasnya itu ya. Dekat Masjid Tekumar. Ada yang tahu? Nggak tahu kan? Oh, kecil. Oh, tahu. Ayo. Mau lihat ke dalam? di sini ada dinas, ada BP3MIC sama BLK namanya sekarang BP. Banyak guys di dalam, ada BLK sama BP3MI. BP3MI. Tahu BP3MI? Ini dia. Balai Pelayanan
kawan-kawan yang mau jadi TKI, TKW, ini dia. Ayo, sekarang kita masuk. Wow, ini dia pemandangannya. Ada banyak dokumentasi, informasi, infografis dari teman-teman Dinas Tenaga Kerja, BP3MI sama BLK. Wow, itu juga. Nah, kalau dulu kawan-kawan tahu BLK, BPVP, ini dia. Jadi, berarti mereka juga menyediain pelatihan buat teman-teman yang mau memperdalam skill baik di barista, menjahit gitu kan bang. Ya. Belum berangkat keluar negeri nambah skill. Sebelum berangkat ke luar negeri, kalian jangan tangan kosong nih, harus menguasai skill supaya nggak jadi hama di negara orang. Oke, terima kasih bang. Ayo lanjut. Sekarang mau kemana lagi ya? Kameramen ada request nggak? Nagan Raya. Ayo kita ke Nagan Raya. Wow. Kita udah sampai Nagan Raya. Ayo. Assalamualaikum. Jadi guys, ini lagi di Nagan Raya. Tahu nggak Nagan Raya di mana? Tahu kan? Nagan Raya itu di mana, Bu? Itu kalau saya nggak tahu. Aceh Barat. Jadi Banda Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, kayak gitu. Kalian jangan taunya Banda Aceh aja. Ayo. Nah, nih banyak nih. Oh, kan tahu giok. Makanya nih ada cincin giok. Iya kayak gitu kan? Iya. Ini semuanya giok. Iya. Siapa yang buat nih, Kak? Oh, ada pengrajinnya. Kalian kalau ada yang tertarik nih, ada cincin giok, gelang, tasbih dan sebagainya macam, bisa nih datang ke stand Nagan Raya di Bayangkara Fest 2026. Batu giok ini hasil tambah di Nagan Raya. Oh, dengar. Batu giok ini asli dari tanah Nagan Raya guys, bukan impor. Nah, tapi ada yang diekspor nggak Pak? Ada. Berarti kan keren tuh. Bisa ekspor oleh ownernya. Biar bayar. Mantap. Diekspor langsung sama ownernya. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin belum ada kesempatan datang ke Bayangkara, bisa langsung ke Nagan, bisa langsung beli produk batu giok dan kunjungi itu masjid gioknya. Oh, ini ada kartu namanya Rahmat Malikul, bisa di. Oke, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, next. Sekarang kita ke stand apa lagi ya? Kan tadi udah tuh barat. Sekarang kita ke ujung barat yuk. Ada Aceh Singkil. Halo, sekarang kita ada di Aceh Singkil. Mau tahu info tentang Aceh Singkil? Ayo. Nah, ini saya dengan Bu Lena. Jadi kawan-kawan saya ini nggak tahu Aceh Singkil itu di mana, Bu. Aceh Singkil itu yang ada Pulau Banyak itu ya. Oh, ini. Kalian pernah ke Pulau Banyak? Kalau belum pernah nih, ini ada pulau yang ada mercusuarnya. Ini ada Pulau Panjang. Ini ada Pulau Penangkaran Penyu. Di Pulau Banyak itu sesuai namanya guys, banyak pulaunya. Ini ada kerajinan tangannya, ada tenun, ada batik juga, ada yang sulam, ada yang kasap. Mantap kan? Kalian suka? Kalau suka boleh langsung datangin stand Aceh Singkil di Bayangkara Fest 2026. Tapi kalau kalian nggak punya waktu, mungkin bisa langsung datang nih ke Aceh Singkilnya. Sekalian nih nikmati semua wahana keindahan alam yang ada di Banti Aceh Singkil. Oke, makasih Bu. Nah, sekarang kita bakal datang ke gedung yang sering dikunjungi adik-adik mahasiswa. Adik-adik yang sering dikunjungi oleh mahasiswa. Ngapain ya mereka di sini? Apalagi kalau bukan DPRA. Ayo. Assalamualaikum. Kami mau nanya boleh? Oh, sama Bang ini. Oke. Bang, boleh perkenalan namanya siapa? Hamzah. Ya. Jadi secara umum DPRA tuh ngapain sih Bang? Buat kawan-kawan yang di rumah mungkin nggak tahu kerjanya. Kalau secara umum DPR itu ya hanya untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian menjaga eksekutif, menyampaikan hak-hak aspirasi masyarakat, itu aja sebenarnya. Kalau untuk yang lebih lengkapnya bisa datang. Oh ya, Kita ada informasi lengkap tentang DPR Aceh. seperti itu teman-teman. Nah,
makasih Bang Hamzah. Jadi ini ada beberapa desain, ada foto wakil ketua DPRA, ketuanya juga ada. Ini juga ada miniaturnya dari gedung DPRA yang berada di Huta Alam. Nah, kawan-kawan pernah kesini? Pasti pernah kan? Suka demo kan? Ini dia yang kalian datangin. Selain itu juga ada dokumentasi setiap rapat. Rapatnya gimana? Kita ada, ini aku sedang bekerja lah istilahnya menjadi seorang sekretaris DPRA. Gimana ya menjadi seorang sekretaris dalam 20 detik? Ini ada mic. Tes cek izin pimpinan, saya ingin menyampaikan pendapat pimpinan. Udah mirip. Ya, gimana? Apakah akan menjadi bangku panas saya ke depan? Ada yang tahu ya? Seru juga ya guys, jadi sekretaris DPR. Ceritanya lagi rapat, terus habis begadang kan perjalanan jauh gitu kan. Dah, sekarang kita ke stand berikutnya. Ayo, aus, ini kebetulan aus. Oke, makasih Bang, Kak. Nah, gimana? Seru kan jadi sekretaris DPR? Ada yang mau datang makanya. Jadi teman-teman, kan kita udah tuh ke stand kabupaten, ke stand dinas, ke stand UMKM, tapi kita jangan sampai ketinggalan. Kita kan ini ada di acara Bayangkara Fest. Masa kita nggak datang tuh ke stand Bayangkara? Ada apa aja ya di stand mereka? Apa aja ya yang mereka pamerin? Mau tahu? Ayo. Nah, ini dia stand pameran. Tapi sebelum stand pameran, kita wawancarai salah satu pengunjung yuk. Ya. Halo teman-teman. Jadi izin wawancara ya. Jadi boleh tahu ini siapa namanya? Nama saya Reza. Ini Kevin, Michael, Aan. Jadi boleh kan testimoni setelah datang ke acara Bayangkara Fest. Apa nih? Siapa yang mau jawab? Mbak Reza. Seru ya, karena kan banyak standnya, banyak makanannya juga. Terus pameran alutsista juga keren-keren. Terus mantap. Kok dari Bang ini? Seru banget sih. Oh seru banget, bener. Abang yang ini Seru banget ya, terutama di dinas pertanian banget. wow, dinas pertanian. Udah kan kita tadi ke dinas pertanian. Mantap. Udah? Iya, udah. Oke. Hadiahnya enggak? Dari Bang Oh Aan. ya, kalau dari aku kegiatannya sangat menarik ya, apalagi yang stand di Istanbul gitu ya. Wow, di Istanbul banyak lagi, guys. apa namanya banyak buah-buah gitu ya, cabai-cabai yang sangat lumayan menarik untuk dilihat melalui mata gitu ya. Terima kasih ya Bang-abang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Silakan. Terima kasih. Oh, ini dari teman-teman komunitas. Komunitas apa? ASN Mengajar. Oh, beri aplaus buat ASN Mengajar. Gimana? Oh gitu. Oke, terima kasih abang-abang. Enjoy. Nah, sekarang waktunya kita mengunjungi apa ya? Apa yang ada di pameran Bayangkara? Penasaran apakah senjata, transportasi atau mungkin apa ya? Ayo. Nah, pertama ada stand research. Apalah itu nggak tahu. Izin Pak, kami boleh nanya nggak? Apa yang mau ditanya? Jadi kan di polisi itu banyak tuh Pak, ada bidang ini, bidang itu. Ini yang kami lihat nih banyak juga ada yang dipamerin. Boleh nggak dijelasin sedikit ke teman-teman? Ya, kalau yang sedang kita lihat sekarang ini namanya bidang reserse. Reserse kriminal, disingkat jadi reskrim. Ya, jadi reskrim itu sendiri ada 3 bagian. Ya, yang pertama ada reskrim sus, reskrim umum, dan reskrim narkoba. Jadi mereka menangani perkaranya itu beda-beda. Nah, kalau seperti reskrim sus itu menangani perkara ya pidana khususnya pidana khusus, atau Contohnya apa lex tuh, Pak? spesialis. Contohnya Contohnya seperti tipikor,
pasti di sini juga banyak yang baru tahu kan. Iya. Jadi sebelumnya ini dari Bapak apa boleh tahu? Saya Rahman. Pak Rahman. Saya bertugas di Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh atau disingkat jadi Reskrimsus. Reskrimsus. Iya. Yang lain-lain juga ada nih stand seperti Korps Sabara, Oh, iya. Rairut, Lantas, Brimob, SDM. Bapak bisa bantu menjelaskan? Nah, mungkin saya hanya gambaran Oh, iya, aja boleh, ya. boleh, boleh. Kalau Sabara ini kan Sabara. lebih ke apa? Mereka ini pengamanan mako, pengamanan terhadap unjuk rasa gitu. Kalau Polairut itu udah jelas polisi perairan. Nah, Direktorat Polisi Perairan dan Udara. Mereka membidangi di Air dan udara. pesisir pantai wilayah Aceh. Gitu. Kalau yang di sana ada stand Atlantas. Itu yang razia-razia Iya. kami. Nah itu jangan lupa pakai helm. Nah, itu dia. Kalau di sana ada Sat Brimob. Kalau Sat Brimob itu bisa kita bilang pasukannya Yang naik Aceh. mobil gede-gede itu. Iya. Itu namanya Brimob. Yang di sebelah kita itu ada SDM. SDM. Nah, SDM itu sumber daya manusia. Dari manusia. Iya. Jadi kalau mau seleksi mau masuk melalui SDM. Oh, Iya. seperti ini. Terima kasih Pak Rahmat. Kami izin mau masuk mau Oke, boleh. Oke, ayo kawan-kawan. Jadi ini tadi di research kriminal. Wow, ada apa nih? Pak ini apa nih Pak? Ya, seperti ini. Ini alat Celebrite. Celebrite. Nah, ini yang menggunakan alat ini seperti yang saya katakan tadi di bidang Reskrimsus. Jadi Reskrimsus. Reskrimsus itu kan ada bagian-bagiannya lagi. Ini khusus di bagian cyber. Nah, sekarang itu kan kejahatan cyber kan udah luar biasa. betul. Jadi kita udah dilengkapi peralatan yang sangat memadai untuk kita mau menyadap HP terduga pelaku gitu atau mau kita Celebrite. Di sini juga ada kamera tersembunyi juga ada. Kita juga mempunyai drone yang untuk jarak. Oh, ini drone. Kalau di sini ini lebih yang di pidana umum. Nah, misal kita mencari sidik jari. Nah, untuk mengambil sidik jari inilah peralatannya. Mungkin Bapak ini lebih jelas untuk Menjelaskan. Kalau di sini kan kita kan di bagian di reskrim umumnya, bagian kriminal umumnya. Yang lebih spesifiknya di sini adalah bagian identifikasi yang untuk mencari misalnya olah TKP. Oh ya Kan ya. kalau kita olah TKP kan yang pertamanya kan misalnya ada bertinggal di situ misalnya sidik Barang jari, bukti, sidik jari gitu. Oh ya ya. Kita biasanya menggunakan alat ini, Pak. Oh, yang kayak pasir ya, tuh. ya, ini namanya serbuk. Serbu. Kita pakai ini, nanti kita apakan di misalnya Dituang ada terus digini-giniin ya? ya, kita lap, nanti keluar dari sidik jarinya. Kayak di drakor. Pernah nonton kan? Di drakor, kalau pernah nonton drakor, inilah ini ya. Nanti kalau udah ada barang buktinya, Ya. bisa kita angkat pakai ini. Oh. Nah, ini namanya buat untuk pengangkatan Nyetak. sidik jari ya. Oh. Nanti kita pakai ini. Nanti kita ada alat juga, ada alat kita tempelkan sidik jari ini di alat keluar langsung orangnya. Identitasnya. Ya, langsung keluar Alamatnya. identitas, alamat, Pasangannya juga. TKP, NIK, semuanya. Kalau nggak ada pasangan dong. Kalau nggak ada pasangan, dari dulu Oh pasangan. ya. Baru nanti kalau ada keluar pasangannya kan. Ah ya. Nah, seperti ini contoh-contoh kalau misalnya kalau untuk sidik jari kan kita kan juga menyediakan sidik jari. Kalau dulu misalnya belum buat SKCK kan ada sidik jarinya. Oh, iya, sidik ada, jari. ada. Ya, dari kami sidik jarinya. Bila sidik jarinya dari kami dari identifikasi ini mah. Nah, kita termasuk yang olah TKP tempat kejadian perkara. Oke, mantap. Ini dengan Bapak apa? Dengan Bribtu Rivaldi. Bribtu Rivaldi. Oke, terima kasih Pak. Nah, jadi teman-teman udah kan dengar nih banyak nih informasi mulai di scrap research khusus umum sama narkoba. Aduh, sakit kepala. Enggak, pokoknya itu tadi info-info yang harus dipahami ya. Jangan di skip. Sekarang kita mau ke yang udah dijelasin Pak Rahmat tadi, Sabara. Ayo kita lihat aja. Assalamualaikum. Nah, ini di bidang Sabara. Tadi Pak Rahmat udah jelasin secara umum. Ini kita lihat ada apa aja ya di stand mereka. Ayo. Takut guys, polisi. Tenang, nggak usah takut. Dah, ayo sini. Jadi, wow, apa nih? Banyak. Boleh ada yang bisa bantu menjelaskan nih dari bapak-bapak, ibu-ibu? Oke. Nah, yang ini Oh ya. ini namanya road broker. Road broker. Ya, digunakan untuk ketika terjadi kriminal, ada kriminal yang
melarikan diri menggunakan kendaraan, Oh ya. kita pakai ini untuk memblokade jalannya. Oh, kayak di drakor. Iya, Ya, tahu ini tahu paku tahu. dia ranjau paku. Oh, paku asli. Paku asli. Oh, bahaya guys. Nah, kalau ini Kalau ini namanya paper gun. paper gun. Untuk Gunakan untuk melumpuhkan mata. mata. Oh, Dia seperti ini. Dia seperti cairan. oh cairan. Ada isinya enggak kan? Ada. Oh ada. Oh ini isinya. Ya ini amunisinya sekali tembak. Dua ini untuk sekali tembakan. Oh, seperti itu. Biasa ini dipakai kapan nih bang? Ketika melumpuhkan ada orang-orang gila. Orang gila. Ada tersangka yang mengamuk. Oh ya ya. Kan tuh bukan. Terus? Area dari dada ke atas kepala. Oh, nggak boleh dada ke bawah gitu. Karena nggak bekerja. Nggak bekerja. Oh, paham paham. Ya. Gitu. Nah ini ada ini apa nih? Buat kebakaran. Ngapain ya ada ini? Kepo kan? Ayo. Ini apa nih pak? Ini namanya APAR, alat APAR. pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan. Mantap. Apa? Bisa dijelasin untuk apa tuh pak? Digunakan untuk memadamkan api skala kecil. Kecil. Atau ketika terjadi kebakaran di kendaraan, Oh. atau di dalam ruangan kecil, Oh ya. Ya. dan tidak memerlukan mobil pemadam kebakaran. Kalau ini oksigen. Oh bukan. Alat pemadam api juga. Pemadam api juga. Cuman Tingkatnya lebih besar. Oh. Ruangan-ruangan yang besar agar api yang nggak menjabar ke satu bangunan. Jadi di pusat apinya kita semprotkan aja. bisa dibeli. Yang ini bisa dibeli. Oh yang ini yang bisa. Nah itu dia informasi baru. Jadi kawan-kawan kalau di rumahnya pengen punya apar bisa nih, tapi yang kecil. Kalau yang gede, oh wajib punya. Kalian nggak punya pasti kan? Wajib punya guys. Nah, di mana belinya? Disediakan sama orang pemadam kebakaran. Oh di pemadam. Oke. Dah itu aja. Ini apa nih? Ini ngeri-ngeri, nggak berani. Ini apa nih Pak? Senjata. Gas air mata. Senjata. Oh ini yang biasa di. Jadi demo-demo. Oh. Rasa Kami korban di demo. itu demo yang udah. Kalian pernah demo? Kalian kepo kayak mana bentuk gas air mata? Ini dia guys. Jadi bukan orang buang gas, tapi ini dia gas. Bukan gas LPG. Oh ya, pelurunya isinya? Oh ini dia isinya. Dua jenis. Ada Dua yang jenis. 38 mm. Ah, Gunakan untuk senjata yang 6 silinder. 6 silinder. Silinder yang mana? Yang ini. Ininya silinder. Oke. Kan di senjata yang 6 silinder. Nah, kalau yang ini? Yang ini digunakan untuk senjata flashball 2 silinder. Oh, Dia ukurannya 44 mm. nah mau nanya nih Pak, gas air mata nih kapan dipakai biasanya? Dipakai ketika situasi masa yang sudah tidak terkendali, yang sudah anarkis. Kalau anarkis, jadi teman-teman kalau mau demo cukup menyampaikan aja nih aspirasinya, jangan sampai anarkis. Ya kayak gitu Pak? Benar. Oke, makasih Pak. Dengan Bapak siapa? Nah, saya Nanda Khairysyah. Rita Nanda Khairysyah. Oke, makasih Pak. Sekarang kita ada di stand air nih. Air di Rut Polairut, Polisi Air dan Udara. Kita lihat dari luar aja ya. Jadi ini lihat. Ini ada. Tapi kepo kan? Yuk masuk yuk. Jadi sekarang kita lagi ada di Rut Polairut yang kayak udah dijelasin Pak Rahmat tadi. Siap. Izin. Siapa? Saya enggak, saya asli Banda Aceh. Ini baju aja. Nah, kami mau nanya nih Pak, ini yang di Kadikat tuh apa dan fungsinya apa? Ini kan kami patrolinya kan nggak di Indonesia aja. Ya. Kan ke luar negeri nanti saya ke Jepang nanti ikat bendera Indonesia di atas, bendera Jepang di bawahnya. Oh, jadi nandain kalau ini tuh kapalnya Indonesia Tapi berada di Jepang. mau ke Jepang, sedang berada di Jepang. Kalau yang oranye biru hitam nih tanda warna seragam gitu. Seragam. Oh, itu seragam. Kalau mau masuk ke bidang ini harus bisa berenang berarti. Harus wajib. Harus. Bidang lain juga harus bisa. Juga, ya. Ini harus bisa nyelam gitu berarti. Harus. Oh, kalian ada yang suka berenang? Oh, berarti di sini orang-orangnya bisa free diving gitu semua. Mantap. Ada yang mau ditanya nggak?
Pak, ini alat apa? Ini apa tekanan tinggi? AVAR tekanan tinggi. Untuk apa tuh? Kan di laut ada kapal-kapal yang kebakar nanti Terbakar. ini. Oh, berarti ini sama yang kayak di sebelah Sabara, tapi beda penggunaannya. Kalau ini di kapal, fungsinya sama. Oke, siap. Makasih Pak. Ya. Izin. Nah, ini kita masuk semua, yakin. Sekarang kita masuk ke bidang yang kawan-kawan sering dirazia nih. Ada yang suka nggak pakai helm? Saya. Ada yang nggak punya SIM? Saya punya. Nah, sekarang kita, ibu-ibunya udah masuk. Sekarang kita lagi berada di bidang, ada apa ini tulisannya? Ya, Assalamualaikum. Nih, kalau kalian lihat ibu-ibu seragam gini di jalan, pasti kalian lari kan? Gak usah takut, kan kita punya SIM, kita STNK lengkap, helm juga pakai, spion aman. Jadi selama kita menjadi pengemudi yang tertib, gak usah takut. Ini ada polisi, ini ada motor gede, tapi nggak berani pegang. Yes, udah pegang, udah, kita keluar aja, takut dirazia aku. Ini ada Biro SDM Polda. Ini seragam yang sesuai dengan standar SDM. Jadi harus ada simbol, harus ada nama, harus ada tanda pengenal. Topi dipakai kalau itu membutuhkan. Nah, buat kawan-kawan yang mau daftar polisi, ini dia informasinya. Ada berapa jalur? Ada Akpol, ada SIPSS. Masih dibuka nggak ya? Pokoknya kawan-kawan bisa screenshot sendiri, lihat. Ada banyak informasi yang ditampilin di sini. Ini ada brosurnya juga, kalau kawan-kawan mau tahu bisa langsung datang ke stand Biro SDM. Ini apa? Ini kami lagi ada CAT. Oh, Psikologi. jadi ini ada bahasa. Jadi ini ada simulasi tes CAT psikologi buat kawan-kawan yang mau daftar polisi. Pasti ada tesnya ini. Buat kalian yang udah ikut bimbel, udah belajar ini itu, jangan sia-siain momen ini. Kalian bisa langsung coba melihat dan menjawab soal yang kira-kira mungkin akan ditanyakan nanti, yang mungkin nanti akan ditanyakan ketika proses penerimaan polisi dibuka. Oke, sekarang udah semua bidang yang ada di sini kecuali Brimob rame guys, lihat nih. Rame. Jadi kita nggak usah masuk ya. Kita lanjut. Aus. Karena aus, kita sekarang mau ke stand UMKM. Ada request nggak mau ke stand apa? Mau jajan apa? Makan, minum, dingin, panas, kopi, non-kopi? Ada request? Ayo kita ke stand UMKM. Ada. Jadi selain ada stand instansi pemerintahan, kantor polisi yang ada di kabupaten kota, ada pemerintah kabupaten kota juga. Selain UMKM, di sini juga ada banyak stand dari berbagai komunitas yang ada di Banda Aceh. Ada apa aja ya? Mungkin bisa kita lihat beberapa ya. Di sini tuh standnya banyak kali, betul loh bilang. Ada sekitar 70-an stand, dan makanya butuh nih teman-teman buat datang mengeramaikan, menghadiri, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bayangkara ini. Mau tahu stand apa yang kita datangin pertama? Ayo. Ini ada salah satu komunitas Agaminong Banda Aceh. Ayo coba kita tanyain yuk. Bang, kami kan udah keliling, ada UMKM, ada stand pemerintah, ada instansi. Ini ada komunitas nih. Iya, benar. Boleh nggak dijelasin? Apa tuh Agaminong Banda Aceh? Ya, jadi kalau misalkan sedikit menjelaskan, Agaminong Kota Banda Aceh itu sebutan untuk duta wisata di Kota Banda Aceh dan juga di Provinsi Aceh. Gitu. Jadi di Agaminong Kota Banda Aceh ini kami bukan hanya memamerkan beberapa penjelasan dan juga beberapa orang yang menjabat, tapi juga kami memamerkan produk UMKM bukan hasil ya, tapi dari ikatan kami sendiri dan yang sudah memiliki produk-produk gitu. Ini di sini ada Nilam Getanyo, habis itu juga ada Kopi Nipa, dan juga ada beberapa produk UMKM lainnya gitu. Dan di sini kami utamanya itu adalah mau mengenalkan lagi Agaminong Kota Banda Aceh itu ke masyarakat luas, bahwasanya kami Agaminong ini bukan hanya sebagai duta pagar ayu doang, gitu. Tapi kami juga melaksanakan beberapa program-program, entah itu kegiatan sosial kemasyarakatan, promosi dan edukasi dan sadar wisata, dan juga pengembangan kapasitas pemuda di Kota Banda Aceh, gitu. Oke, itu aja. Ada yang mau disampaikan nggak Bang dari Agaminong Banda Aceh untuk remaja-remaja Aceh
Aceh, khususnya Banda Aceh. Ya, dari Agaminong Kota Banda Aceh ya. Kami dari Agaminong Kota Banda Aceh selalu berkontribusi penuh ya mendukung pemerintah kota dan juga potensi-potensi wisata yang ada di Kota Banda Aceh dan terus mempromosikan dan mari sama-sama kita menjaga wisata-wisata yang ada di Kota Banda Aceh dan terus melestarikan budaya yang ada di Provinsi Aceh tentunya gitu aja. Tak boleh tahu siapa namanya Bang? Sakti. Sakti guys. Di sini sebagai apa? Agam Kota Banda Aceh 2025. Agam Kota Banda Aceh 2025. Iya. Oke. 2025, Bang. 2025. Iya. Agam Kota Banda Aceh 2025. Iya. Siap. Makasih Bang. Siap, Bang. Oke. Buat kalian yang datang ke kegiatan Bayangkara Fest ini di Polda tepatnya, di sini nggak cuma nyediain jajanan, makanan dan minuman, tapi juga ada kerajinan tangan. Seperti apa aja? Ada tas, ada gantungan, itu ada baju, ada kain, banyak pokoknya. Makanya jangan sia-siain kesempatan ini karena cuma sampai tanggal 22 Juni 2026. Jadi guys, setelah kita berkeliling berapa kilometer ya luasnya lapangan Polda ini, kita nggak tahu, ada banyak stand. Ini deretan stand jajanan, makanan dan minuman. Ada yang hangat, ada yang dingin, ada yang panas. Sekarang karena aku udah haus, waktunya kita jajan. Mau jajan apa? Ini namanya ada es keriting. Mau rasa apa ya? Oh ya Kak, ini ada rasa apa aja nih Kak? Biar kita videokan. Iya. Rasanya kita ada cappuccino cincau, vanilla brown sugar, matcha. Coklat, mangga, sama es teh alpukat. Banyak kan? Ada yang segar, ada yang manis, ada yang creamy. Mantap. Mantap. Nah, Di sini kita best sellernya es teh alpukat sama mangga jelly. Mangga kita mangga original. mantap. Berarti ini satu, ini satu. Yang best seller. Iya. Ya. Mau itu satu, ini satu. Boleh, yang mana? Ini satu, ini Iya. satu. Oke. Bayar dulu ya guys. Tuh ada. Itu mangga jelly Bu. Ini best seller, mantap Bu. Mau yang mana? Mangganya nih. Mangga satu. Vanilla brown sugar. Mari mampir ya, mari mampir. Buat kalian yang nggak bawa uang cash ke acara ini aman. Semua booth di sini udah ada kris, jadi tinggal bayar pakai HP, scan, langsung hangus uang di sini. Berapa nih? Ada ini provinsi ya? Nah, ini buat info buat kawan-kawan, ini berapaan nih? Lanjut, per cupnya 10.000. Per cupnya ini sebanyak ini ada hampir 300 mili ya, 300-400 mili cuma 10.000. Di mana lagi kalau bukan di es keriting? Makanya datang, enak, best seller. Oh, selain di Bayangkara, mereka juga jualan di Pasar Tani rupanya. Ya betul. Pasar tadi di Lapangan Expo Bang Aceh. Pasar Tani Lapangan Expo Bang Aceh setiap hari Rabu. Hari Rabu minggu pertama dan minggu ketiga. Ya. Oke, jangan lupa mampir. Jangan lupa Ada mampir. juga lapak kita di Jalan AMD Bato. MD Bato. Sip. Jadi info nih ya, kameramen kita nih orang di Istanbul, makanya dia tahu. Oh, pantes. Oke, siap Bang. Karena kita udah capek mengelilingi semua, nggak semua, hampir semua booth. Banyak kali booth di sini, betul. Ada booth UMKM, ada booth dinas. Terus mic-nya juga mati satu, ini tinggal satu. Udah mau lobet. Orangnya juga udah lobet. Karena udah ada minum, udah keliling ke semua stand. Saatnya kita akhiri vlog kita pada sore hari ini. Jangan lupa datang ke Bayangkara Fest 2026 Senin hari ini hari apa? Sabtu, Minggu, Senin 19, 20, 21, 22 Juni 2026 di Polda Lingke. Sampai ketemu.